Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perspektif peneliti dalam akuntansi. Memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Tria Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 058, yang kedua ada Sherly Eka Maenda dengan 3 digit NIM terakhir 126, yang ketiga ada Rahajeng Dian dengan 3 digit NIM terakhir 200, yang keempat ada Nur Rahmatul Ulmia dengan 3 digit NIM terakhir 230, dan yang terakhir ada Tia Putri Mumtazah dengan 3 digit NIM terakhir 279. Yang pertama ada perspektif peneliti dalam akuntansi. Ilmu pengetahuan termasuk akuntansi dapat diperoleh melalui pengalaman konkret yang telah diamati, lalu dipikirkan secara abstrak untuk membentuk hipotesis yang akan diuji dalam berbagai situasi. Selanjutnya akan dikembangkan menjadi teori dan dirumuskan sebagai hukum umum. Proses tersebut dapat membantu dalam memperdalam suatu bidang. Pengetahuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan bahwa atau knowledge that, atau pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan dari knowledge of atau pengetahuan berdasarkan perkenalan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman, dan yang terakhir ada pengetahuan bagaimana knowledge how. Tipologi untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kinerja untuk mengklasifikasikan para peneliti secara umum, termasuk tipologis. Tipologi yang digunakan oleh Mitrov dan Kliman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti antara lain: yang pertama, ilmuwan abstrak atau abstract scientist. Seseorang yang menggunakan indranya dan berpikir dimotivasi oleh penyelidikan yang menggunakan metodologi dan logika yang seksama. Yang kedua ada teoretikus konseptual atau conceptual theories, yaitu seseorang yang berintuisi untuk memberikan banyak hipotesis untuk fenomena yang telah terjadi. Yang ketiga, humanist konseptual atau conceptual humans, yaitu seseorang yang menggunakan indera dan perasaannya. Dan yang terakhir, humanis khusus atau particular humanist, yaitu seseorang yang menggunakan intuisi dan perasaannya. Untuk materi selanjutnya yaitu perspektif metodologi akuntansi, ideologi versus nomotetis. Secara umum, penelitian akuntansi bertujuan untuk menemukan pola atau hukum umum yang dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Dengan menemukan pola tersebut, peneliti dapat menyatukan berbagai fakta yang sebelumnya terpisah, memahami hubungan antar peristiwa, dan memprediksi kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak penelitian akuntansi menggunakan model ilmu pengetahuan alam. Model ini menekankan pengambilan sampel yang sistematis, pengukuran yang akurat, pengujian hipotesis, dan analisis statistik. Pendekatan ini biasanya bersifat kuantitatif dan bertujuan menemukan hukum umum. Namun, kemudian muncul kritik terhadap pendekatan ini karena fenomena sosial seperti organisasi dan perilaku manusia tidak selalu bisa diperlakukan seperti objek dalam ilmu alam. Dari sinilah muncul perdebatan antara pendekatan nomotetis dan ideografis. Pendekatan nomotetis berusaha menemukan hukum atau pola umum yang berlaku secara luas. Ciri-cirinya yaitu menggunakan metode kuantitatif, menggunakan statistik, bertujuan membuat generalisasi, dan sering menggunakan data besar. Contohnya, penelitian yang menguji pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan pada ratusan perusahaan menggunakan analisis regresi. Tujuannya adalah menemukan pola umum yang berlaku pada banyak perusahaan. Untuk pendekatan ideografis, lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu kasus tertentu. Ciri-cirinya yaitu menggunakan metode kualitatif, meneliti secara mendalam, tidak selalu bertujuan membuat generalisasi, serta menekankan pemahaman konteks. Contohnya, penelitian yang mempelajari bagaimana satu perusahaan menerapkan integrated reporting melalui wawancara dan observasi. Tujuannya bukan mencari hukum umum, tetapi memahami proses dan makna di balik fenomena tersebut. Selanjutnya, pilihan pendekatan dalam penelitian. Peneliti dapat memilih 3 pendekatan. Yang pertama yaitu menggabungkan pendekatan nomotetis dan ideografis. Yang kedua, menggunakan kedua metode secara bergantian. Misalnya penelitian kuantitatif terlebih dahulu,
lalu dilanjutkan penelitian kualitatif untuk menjelaskan hasilnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan pendekatan ilmu baru. Kesimpulannya, dalam metode penelitian akuntansi terdapat dua cara utama untuk memahami fenomena. Untuk nomotetis, mencari pola umum menggunakan metode kuantitatif. Untuk ideografis, memahami fenomena secara mendalam menggunakan metode kualitatif. Saat ini, banyak peneliti menyadari bahwa kedua pendekatan tersebut saling melengkapi, sehingga sering digunakan bersama untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Selanjutnya adalah perspektif ilmu akuntansi. Perspektif ilmu akuntansi memandang akuntansi sebagai sistem informasi, bahasa bisnis, dan alat pertanggungjawaban atau stewardship untuk pengambilan keputusan. Secara teoritis, akuntansi terbagi menjadi dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif normatif, artinya apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan perspektif positif artinya adalah apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi normatif fokusnya adalah pada hal apa yang seharusnya dilakukan setelah ini, sedangkan perspektif positif atau pandangan dari sudut positif adalah tentang apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi sudah sesuai dengan fakta atau kejadian yang telah dialami. Kemudian perspektif akuntansi ini juga mencakup aspek seni pencatatan, artinya juga melihat bagaimana cara mencatat keuangan di akuntansi ini supaya mudah dipahami oleh pihak luar, oleh orang lain. Kemudian juga mencakup sains pengukuran, artinya juga tetap melibatkan data-data sains atau data faktual, karena hitungannya juga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan juga mencakup aspek perilaku, karena selain menghadirkan sebuah catatan yang benar-benar sesuai dengan keadaan, juga terdapat etika dari profesi akuntan sendiri yang harus jujur, terbuka, dan independen, tidak terpengaruh oleh orang lain. Perspektif teori akuntansi yaitu antara normatif dan juga positif. Normatif artinya menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan, fokus pada konsep, prinsip, dan juga standar, misalnya SAK atau standar akuntansi keuangan. Standar ini digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian kalau perspektif positif artinya adalah menjelaskan atau memprediksi praktik akuntansi sebagaimana adanya atau empiris, bukti yang nyata, seringkali berdasarkan dengan riset empiris. Jadi untuk perspektif dari positif ini berdasarkan dari riset yang empiris, riset yang nyata atau faktual. Kemudian perspektif teori akuntansi, kemudian ada perspektif tataran semiotika, terdiri dari tiga hal. Yang pertama ada sintaktika, artinya perspektif ini fokus pada struktur pencatatan, jurnal, hingga laporan keuangan. Yang kedua ada perspektif semantika, artinya fokus pada makna simbol atau akun, misalnya kas, aset, hutang, terhadap objek yang nyata. Kemudian yang ketiga ada pragmatika, artinya fokus pada dampak informasi akuntansi terhadap perilaku pembuat keputusan. Selanjutnya ada perspektif metodologi. Di perspektif metodologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ideografi, artinya perspektif ini lebih mengedepankan pendekatan deskriptif atau penjelasan berupa deskripsi, penjelasan secara runtut dan rinci, kemudian menggunakan catatan harian atau biografi untuk menjelaskan praktik yang dilakukan. Kemudian yang kedua, nomotesis, artinya perspektif akuntansi lebih mengedepankan menggunakan pendekatan secara ilmiah untuk menemukan hukum umum atau hukum yang bisa diterima secara umum yang sedang terjadi dan menggunakan metode kuantitatif atau statistis. Selanjutnya ada perspektif fungsional atau substantif. Perspektif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Di sini menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti investor atau kreditor. Kemudian akuntansi manajemen. Akuntansi di sini menyediakan informasi untuk pihak internal perusahaan, yaitu para manajemen, untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Kemudian ada juga akuntansi syariah, yaitu akuntansi yang berbasis pada prinsip Islam, menekankan pada pertanggungjawaban, keadilan, dan juga zakat. Selanjutnya ada perspektif historis dan modern. Perspektif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perspektif klasik atau historis.
Fokus dari perspektif klasik atau historis ini adalah pada pencatatan biaya historis atau historical cost. Kemudian perspektif modern artinya adalah mengintegrasikan teknologi informasi untuk akurasi yang tinggi, efisiensi, dan pengendalian internal. Materi selanjutnya mengenai perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Penelitian akuntansi bukan sekedar mencari topik ataupun metode, tetapi didasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat ilmu sosial maupun masyarakat. Ini menjadikan penelitian akuntansi memiliki keragaman pendekatan dan filosofi ilmiah. Kerangka analisis penelitian akuntansi. Kerangka analisis menjelaskan bagaimana perspektif penelitian akuntansi terbentuk. Kerangka ini menekankan 4 dimensi asumsi. Yang pertama ada ontologi. Nah, ontologi ini hakikat realitas sosial dan fenomena akuntansi. Yang kedua, epistemologi. Asumsi ini menjelaskan bagaimana dasar dan sumber pengetahuan. Yang ketiga, sifat manusia. Asumsi ini menjelaskan hubungan manusia terhadap lingkungan sosial. Dan yang terakhir, metodologi. Metodologi menjelaskan cara dan prosedur dalam penelitian. Selanjutnya, perspektif penelitian akuntansi. Yang pertama, pandangan fungsionalis. Pandangan fungsionalis memandang akuntansi sebagai fenomena objektif yang dapat dijelaskan melalui hubungan sebab akibat dan diukur dengan metode ilmiah. Perspektif ini menekankan keteraturan sistem dan peran akuntansi dalam mendukung efisiensi serta stabilitas organisasi. Yang kedua, pandangan interpretatif. Pandangan ini melihat akuntansi sebagai realitas sosial yang terbentuk dari interaksi manusia. Peneliti berfokus pada pemahaman makna, konteks, dan juga pengalaman yang mempengaruhi praktek akuntansi, biasanya melalui pendekatan kualitatif. Selanjutnya, pandangan humanis radikal. Pandangan ini menekankan bahwa akuntansi berkaitan dengan perubahan sosial dan kesadaran manusia. Perspektif ini bertujuan memahami bagaimana praktek akuntansi dapat mempengaruhi cara berpikir serta mendorong transformasi sosial. Dan pandangan yang terakhir yaitu strukturalis radikal. Nah, pandangan ini memandang akuntansi sebagai bagian dari struktur sosial yang berkaitan dengan kekuasaan dan konflik kepentingan, sehingga peneliti diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan yang mempengaruhi praktek akuntansi. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai fondasi intelektual dalam akuntansi. Yang pertama kita akan membahas mengenai dasar teoritisnya. Nah, jadi dasar teoritis dalam akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi bukan sekedar teknik mencatat transaksi, tetapi merupakan disiplin ilmu yang dibangun atas teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana laporan keuangan itu bisa disusun. Teori-teori ini membantu memahami perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan serta alasan dibalik pemilihan kebijakan akuntansi. Selanjutnya mengenai kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual sudah dijelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif seperti relevan, andal atau faithful representation atau mencerminkan kondisi sebenarnya, serta dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Selain itu, kerangka konseptual juga menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban beserta kriteria pengakuan dan pengukurannya. Penjelasan dianggap tepat apabila mampu menghubungkan praktik akuntansi misalnya dalam pengakuan pendapatan atau penilaian aset dengan prinsip yang ada dalam kerangka konseptual tersebut. Asumsi dan konsep dasar akuntansi. Yang pertama ada going concern, yaitu asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dibubarkan dalam waktu terdekat. Karena asumsi ini, aset dicatat bukan berdasarkan nilai likuidasi, tetapi berdasarkan nilai penggunaan dalam kegiatan usaha. Yang kedua ada accrual basis, yaitu penyatatan transaksi berdasarkan saat terjadinya, bukan saat pas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi. Konsep ini berbeda dengan cash basis yang hanya mencatat ketika kas berpindah. Yang ketiga ada entity concept, yaitu pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik. Artinya transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicampur dengan transaksi perusahaan. Yang terakhir ada historical cost, yaitu pencatatan aset berdasarkan harga perolehan awal, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini, kecuali standar mengatur sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.